5 tabungan wajib ibu rumah tangga agar tenang menghadapi kenaikan harga sembako. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Ibu-ibu, apa kabar nih hari ini? Masih sehat? Atau sudah mulai meriang gara-gara lihat harga beras dan telur di pasar yang harganya makin mirip tiket konser artis Korea ya? Jujur ya Bu, saya saja kalau lewat rak minyak goreng rasanya pengen pakai jurus menghilang. Karena angka di label harganya itu lebih bikin deg-degan daripada ditanya kapan nambah anak sama mertua. Berdasarkan laporan berita ekonomi domestik tahun 2026, lonjakan harga pangan memang lagi jadi tantangan besar buat kita. Para manajer keuangan dapur, makanya video ini penting banget. Supaya kita nggak cuma bisa mengeluh sambil elus dada setiap kali pulang belanja. Kita harus punya strategi jitu. Lewat 5 jenis tabungan wajib, supaya mental kita tetap stabil. Walau harga cabai lagi tinggi-tingginya. Dan dompet tetap aman dari ancaman defisit anggaran rumah tangga yang mengerikan. Tabungan nomor 1 yang paling krusial adalah tabungan stok sembako jangka pendek yang fungsinya kayak bemper mobil alias penahan benturan pas harga tiba-tiba melonjak. Ibu-ibu harus mulai menyisihkan uang receh atau sisa belanja harian buat beli 1-2 liter minyak atau 1 kilo gula setiap kali ada diskon di supermarket, meskipun sebenarnya stok di dapur masih ada sedikit. Bayangkan betapa tenangnya hati kita pas tetangga sebelah lagi pusing cari beras murah, tapi kita tinggal buka lemari dan menemukan harta karun berupa karung beras. Hasil cicilan sedikit demi sedikit dari bulan lalu. Strategi ini bukan buat menimbun ya Bu, tapi buat jaga-jaga supaya kita nggak kaget kalau besok pagi tiba-tiba harga telur naik setinggi langit cuma gara-gara ayamnya lagi mogok bertelur. Lanjut ke tabungan nomor 2, yaitu dana darurat khusus dapur yang harus dipisahkan dari dana pendidikan anak atau uang jajan suami kalau perlu. Dana ini ibaratnya adalah ban serep yang cuman boleh dikeluarkan kalau kondisi pasar benar-benar lagi gawat darurat dan uang bulanan sudah nggak cukup buat beli protein. Ibu bisa pakai wadah bekas selai atau toples kue kering, lalu kasih label besar-besar. Tertulis dana penyelamat perut supaya nggak tertukar sama uang arisan. Percaya deh Bu kalau ternyata punya uang tunai yang siap pakai saat harga pangan naik itu rasanya lebih lega daripada punya perhiasan tapi mau dijual pas butuh malah tokonya lagi tutup atau harganya lagi jatuh. Tabungan nomor 3 adalah tabungan kurban atau hari raya yang harus kita cicil dari jauh-jauh hari supaya pas waktunya tiba, kita nggak perlu sampai pinjam sana-sini. Sering banget kan, kita para ibu itu hobinya sistem kebut semalam pas mau lebaran atau Idul Adha. Akhirnya malah pusing sendiri lihat pengeluaran yang membludak dalam sekejap. Dengan menyisihkan uang setiap hari 1.000 atau 2.000 rupiah saja, beban kita bakal terasa jauh lebih ringan. Dan kita bisa merayakan hari besar dengan senyum lebar tanpa bayang-bayang utang. Intinya adalah konsistensi. Lebih baik sedikit tapi rutin daripada besar tapi cuma sekali setahun itu pun kalau ingat dan kalau ada uang sisa yang entah kapan datangnya. Nomor 4 yang gak kalah penting adalah tabungan perbaikan alat rumah tangga. Karena seringkali alat dapur kita itu punya perasaan alias suka rusak barengan pas harga sembako lagi naik. Baru saja pusing mikir harga daging, tiba-tiba kompor gas mampet, atau mesin cuci suaranya sudah kayak pesawat tempur mau lepas landas yang bikin kita makin stres. Kalau kita punya tabungan khusus untuk biaya servis atau ganti alat dapur, kita nggak perlu ambil jatah uang belanja makan keluarga cuma buat benerin keran air yang bocor. Anggap saja ini sebagai asuransi kebahagiaan kita di dapur, supaya proses masak-memasak tetap lancar jaya, tanpa ada drama alat tempur yang mogok tiba-tiba. Terakhir nomor 5,
adalah tabungan investasi ilmu atau keterampilan yang bisa bantu kita putar otak buat cari penghasilan tambahan dari rumah tanpa harus ninggalin anak-anak. Ibu-ibu bisa sisihkan uang buat ikut kursus memasak atau belajar jualan online, supaya kalau harga sembako naik, pendapatan kita juga ikut naik. Dan gak cuma jalan di tempat saja, kita harus jadi ibu yang cerdas dan produktif. Bukan cuma jago nawar harga sayuran, sampai tukang sayurnya nangis, tapi juga jago cari peluang cuan di tengah kesulitan. Zaman sekarang sudah canggih. Modal gadget saja kita sudah bisa belajar banyak hal. Yang penting, ada kemauan dan ada tabungan buat beli kuota atau bayar kelas pelatihannya. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita renungkan lagi, menjadi ibu rumah tangga itu sebenarnya adalah jabatan paling hebat, karena kita harus jadi menteri keuangan, koki, sekaligus detektif harga dalam satu waktu. Memang kadang kita suka merasa lelah dan pengen protes. Kenapa sih semua harga harus naik? Kecuali harga diri kita yang malah makin turun gara-gara sering pakai daster robek di rumah. Tapi ingat ya Bu, mengelola keuangan itu bukan soal seberapa besar uang yang kita terima, tapi seberapa pintar kita mengatur celah supaya semua kebutuhan bisa tercukupi tanpa harus mengorbankan kebahagiaan. Sedikit kritik buat kita, kadang kita terlalu fokus sama gaya hidup atau pengen pamer ke tetangga, sampai lupa kalau persiapan buat masa depan itu jauh lebih penting daripada sekadar gengsi sesaat. Mari kita bangun optimisme bahwa sekecil apapun uang yang kita tabung hari ini, pasti bakal jadi penolong yang luar biasa di masa depan nanti. Jangan pernah meremehkan uang receh hasil kembalian belanja, karena kalau dikumpulkan terus, bisa jadi benteng pertahanan yang kuat buat keluarga kita dari serangan inflasi. Kita adalah jantung rumah tangga yang harus tetap kuat dan ceria, supaya suami dan anak-anak juga merasa nyaman, meskipun keadaan di luar sana lagi penuh ketidakpastian. Tetap semangat para ibu hebat. Mari kita saling menguatkan dan berbagi tips sukses, supaya kita semua bisa tenang menghadapi kenaikan harga apapun yang akan datang nanti. Kesimpulannya adalah, persiapan dan perencanaan adalah kunci utama supaya kita nggak gampang panik dan tetap bisa menyajikan makanan bergizi buat keluarga tercinta. Jangan biarkan kenaikan harga sembako merampas keceriaan kita di rumah, karena kita punya 1001 cara buat tetap bertahan dan tetap bahagia. Ibu-ibu pasti bisa melewati ini semua, karena kita didesain untuk menjadi makhluk paling kuat yang mampu mengatur segalanya dengan hati dan logika yang seimbang. Sampai jumpa di pembahasan seru lainnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu tersenyum meski harga cabai lagi bikin mata pedas. Terima kasih sudah menonton dan semoga tips 5 tabungan wajib ini bisa langsung Ibu eksekusi mulai hari ini juga, tanpa tapi dan tanpa nanti. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat.